لرضا الله تعالى وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini, malam Ahad, kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin, yaitu tentang masalah yang berkaitan dengan azan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Disunnatkan qomat atau iqamat pada setiap kali mengerjakan sholat fardu, baik tunai maupun qada. Disunnatkan qomat pada setiap kali mengerjakan sholat fardu, baik fardu itu tunai, arti tunai itu masih di dalam waktunya, atau qada ya kan, maupun qada, arti qada itu sudah di luar waktu, waktunya sudah habis tapi kewajiban kita masih ada ya kan, itu berarti kita qada namanya. Baik yang dapat dijamakkan maupun tidak, baik yang dapat dijamakkan maupun tidak. Salat yang dijamakkan apa? Salat maghrib dan isya ya. Kemudian zuhur dan asar, itu yang bisa dijamak. Maupun yang tidak ya. Kadang kalau dijamak kayak salat subuh itu kadada lawanannya ya kan, kadada lawanan, ini kadang kalau digabungkan dengan yang lain ya kan, kadada lawanannya. Jadi yang bisa dijamak zuhur, asar, maghrib dan isya. baik lelaki atau banci
iqamat tadi. Untuk dirinya sendiri atau untuk sesama perempuan atau sesama banci yang tidak ada di antaranya itu di antara mereka ada lelaki. Tetapi azan disunatkan hanya untuk lelaki saja. Tetapi azan disunatkan hanya untuk lelaki saja, baik anak-anak atau sendirian sekalipun telah mendengar azan orang lain. Nah, jadi kalau untuk perempuan, untuk banci begitu itu cukup qomat hendak melaksanakan sholat fardu tadi, cukup qomat saja, ada perlu azan ya. Nah, kalau lakian ya itu disunatkan azan, setiap kali hendak melaksanakan sholat fardu disunatkan azan ya kah? Sekalipun ini sudah mendengar azan orang lain. Artinya misalnya rumah tuh tidak terlalu jauh dari masjid ya kah? Kedengaran suara azan di masjid. Azan sudah di masjid. Lalu misalnya hendak ke masjid tuh di rumah aja, disunatkan hendak sholat itu, hendak mengajarkan sholat fardu, sunatkan azan ya kah? Jangan umpat masjid aja gini, qomat aja langsung ya kah, umpat masjidnya sudah aja ada bisa ya kah, karena lain. Jadi tetap disunatkan azan bagi lelakian yang hendak melaksanakan sholat fardu. Karena itu tidak disunatkan bagi azan bagi perempuan, tidak disunatkan azan bagi perempuan, baik seorang diri atau bersama orang lain, itu kada disunatkan. Nah, hanya disunatkan adalah qomat saja, baik di tempat yang tidak ada lelaki lain yang bukan muhrimnya, baik dengan suara perlahan atau dengan suara nyaring. Pokoknya apabila perempuan atau banci itu kada disunatkan azan kalau hendak mendirikan sholat fardu, hanya disunatkan iqamat saja, qomat. Tetapi kalau dengan suara perlahan sekali yang hanya didengarnya sendiri atau untuk jamaah sesama perempuan, maka boleh azan tadi dan tidak makruh azan, dan azannya berubah menjadi zikir saja ya kah? Zikir saja. Misalnya hendak azan juga misalnya, tapi di situ kada ada lakian ya kah? Hanya dengan suara perlahan, suara gemet ja. Boleh ya kah? Boleh. Artinya kada makruh tuh. Amun di situ ada lelakian yang bukan muhrim, nah itu hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram kalau menimbulkan fitnah. Tetapi kalau dengan suara nyaring maka hukumnya makruh jika di situ ada lelaki yang bukan muhrimnya. Ya kan? Jika di situ tidak ada lelaki yang bukan muhrimnya, itu makruh hukumnya. Dan kalau ada lelaki yang bukan muhrimnya, itu menjadi haram. Yang bisa menyaring tadi dengan syarat ya kan, di situ tuh tidak ada lelaki yang bukan muhrim. Kada ada lelakian, ada yang mendengarnya, maksudnya gitu.
Tetapi kalau di situ ada lelakian yang bukan muhrim mendengar jompat, nah itu hukumnya haram jadinya. Haram jadinya hukumnya azan perempuan tadi. Haram jadinya. Kalau ada lelaki yang bukan muhrimnya ditakutkan terjadi fitnah karena mendengar suaranya tadi yang disamakan dengan melihat mukanya. Perempuan boleh menyanyi yang bukan muhrimnya mendengarnya, karena yang dimakruhkan sengaja memperdengarkan suaranya. Yang dimakruhkan sengaja memperdengarkan suaranya, sekalipun tidak ditakutkan fitnah. Sedang azan disunatkan memperdengarkan kepada orang lain. Iya kan, yang namanya azan ya kan pasti kita hendak supaya didengar orang, ya kalau kayak itu, kalau supaya orang tahu bahwa sampai waktu sudah. Nah, sedang azan tadi disunatkan memperdengarkan kepada orang lain. Karena itu kalau dibolehkan kaum perempuan azan, maka berarti sama dengan menyuruh lelaki mendengarkan suaranya yang ditakutkan akan menimbulkan fitnah, dan yang seperti itu dilarang. Dan lagi melihat orang yang sedang azan itu sunat. Melihat orang yang sedang azan itu sunat, hukumnya sunat. Maka kalau perempuan diperbolehkan azan, sama saja dengan menyuruh orang melihatnya, dan ini juga jelas terlarang. Perempuan hanya diperbolehkan membaca dengan nyaring akan talbiyah, karena pada saat membaca talbiyah setiap orang sibuk dengan talbiyahnya sendiri. Talbiyah itu nang labbaik Allahumma labbaik waktu waktu mengerjakan haji atau umroh. Itu boleh penyaring, ya kan? Boleh nyaring. Kenapa? Karena talbiyah itu semuaan membaca, ya kan? Jadi orang sibuk masing-masing. Dan lagi tidak disunatkan mendengarkan talbiyah dengan sengaja, dan tidak pula sunat melihat wajah orang yang membaca talbiyah yang berbeda dengan azan. Berbeda dengan azan karena itu membacanya sama-sama, ya kah? Jadi kada tahu juga suara siapa kada tahu. Tapi kalau azan, nah itu kan kada bisa kan orang banyak, ya kah? Pasti yang azan tuh hanya satu, ya kah? Oh ini suaranya kelihatan kok, ibaratnya suaranya itu lebih jelas, ya kah? Kelihatannya. Orang yang banci hukumnya sama dengan perempuan dalam masalah ini. Artinya kada boleh juga banyaring azan tadi, ya kah? Kalau ada lelaki yang bukan muhrim. Kalau seorang lelaki mempunyai beberapa sholat qadha dan ingin dikodoknya dengan secara bersambung, disunatkan azan pada sholat yang pertama saja, tidak pada sholat yang berikutnya, hanya disunatkan qomat. Di orang yang banyak misalnya beberapa sholat kodok, ya kah? Karena dahulu misalnya kada apa ngarannya belang kambingan ke apa belang hadangan kan. Lalu hendak mengkodok secara berurutan, ya kah? Artinya bersambung. Nah lalu di situ
yang disunatkan azan itu hanya pada sholat yang pertama saja ujar Sidin. Sedangkan yang keduanya qomat saja. Yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Dan kalau ingin diqadha dengan cara bercerai-cerai, jika jarak antaranya cukup panjang menurut ukuran kebiasaan, maka disunatkan azan pada setiap kali bersolat. Artinya amuninya hendak mengerjakan sholat qadha tadi kada bersambung ya kah, berpisah-pisah waktunya nih, berjarak bagi kita berjeda. Nah itu dilihat apabila ukurannya itu sangat artinya panjang ya kah, jauh bedanya. Nah itu hanya disunatkan azan dan iqamah. Disunatkan azan dan iqamah pada setiap kali sholatnya tadi. Kalau dijamaknya antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya dengan jam maka sunat azan pada sholat yang pertama saja, tidak pada sholat yang kedua. Karena orang yang jamak itu kan kada boleh diselang-seling dengan zikir ya kan. Kalau orang menjamak sholat misalnya sholat zuhur dan asar, lalu dijamaknya digabung ya kita ya kah. Kalau kamu misalnya dalam perjalanan kah ya kah, dalam perjalanan jauh misalnya, lalu supaya jangan tapi singgah di jalan ya kah, lalu dijamak sholat zuhur dan asar jadi satu, jamak takhir atau jamak takdim. Kalau jamak takdim berarti zuhur dan asar itu mengerjakannya di waktu zuhur. Tapi kalau jamak takhir ya kah, itu mengerjakannya zuhur dan asar di waktu asar. Nah itu hanya sholat yang pertama aja yang sunat azan. Sedangkan yang kedua, sholat yang kedua itu hanya iqamat saja. Dan antaranya itu kada boleh diselang-selingi dengan zikir ya kah, wirid mawirid misalnya, jangan langsung aja selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdiri langsung qomat, langsung sholat yang kedua. Itu kalau menjamak tadi. Tidak pada sholat yang kedua, baik sholat yang dikerjakan pada waktunya atau tidak pada waktunya. Demikian juga berlaku kalau dikerjakan dengan jamak takdim, melainkan kalau masuk waktu yang kedua sebelum mengerjakan sholat yang pertama, maka sunat baginya azan pada sholat yang kedua karena hilang saling mengikut. Kalau dikerjakan sholat qadha dan sholat tunai dengan secara bersambung, sunat azan pada sholat yang pertama saja, baik didahulukannya qadha dari sholat tunai atau sholat tunai didahulukan dari sholat yang qadha. Melainkan jika didahulukannya sholat qadha, maka sesudah azan sholat qadha lalu masuk waktu sholat tunai, disunatkan azan pula dalam mengerjakan sholat tunai. Jika tidak bersambung antara sholat qadha dengan sholat tunai, disunatkan azan pada keduanya. Artinya mun kada bersambung antara sholat qadha dan
sholat tunai tadi kada bersambung, kada berait ya kita, maka tetap disunatkan azan pada kedua sholatnya itu tadi. Dan sunat menyaringkan suara dalam azan sekalipun sendirian kalau di tempat selain dari masjid. Kalau di tempat selain dari masjid. Jadi sunat menyaring. Kalau misalnya di rumah, ya kan? Sunat menyaring azan. Tetapi kalau di dalam masjid, ya kan, yang sudah dilaksanakan sholat berjamaah, artinya orang yang sudah sholat berjamaah, lalunya datang berdiri, nah itu jangan penyaring-nyaring lagi azannya ya kan. Kalau penyaring-nyaring, oh itu orang masuk waktu pulang nih, jangan anu aja, pegemet saja, ya kan. Kalau nanti ya kan dikira orang masuk lagi ke waktu aja, nah ya bobulik pulang mana ya kan. Itu kalau di masjid. Kalau di rumah ada apa aja ya kan. Yang sudah dilaksanakan sholat berjamaah dan jamaahnya telah meninggalkan masjid. Karena disebutkan di dalam hadis yang mana Rasulullah SAW berkata kepada Abi Sa'id, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa iza kunta bi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis shalah farfa' sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala unasun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Artinya kau, ujar Nabi dengan Abi Said nih, kulihat kau menyenangi mengembalakan kambing dan tinggal di padang, maka apabila engkau berada di tengah kambingmu, ujar Nabi lawan Said dan Abi Said, atau di tengah padang rumput, maka azanlah karena hendak mendirikan sholat. Nyaringkanlah suaramu dalam azan itu karena bahwa tidak mendengar suara orang yang azan baik jin maupun manusia atau sesuatu yang lain, melainkan naik saksi ia baginya pada hari kiamat. Artinya naik saksi bahwa suah mendengar di mulut orang itu azan. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id. Tidak memakai azan orang yang sendirian hanya untuk didengar olehnya sendiri. Tidak memakai azan orang yang sendirian hanya untuk didengar olehnya sendiri. Berbeda dengan azan karena memberikan masuk waktu kepada seperti yang akan diterangkan pada syarat azan dan qomat. Jika berada di masjid yang didirikan sholat berjamaah dan mereka telah meninggalkan masjid, tidak disunatkan menyaringkan suara dalam azan hanya dengan suara perlahan, agar tidak disangka oleh mereka yang mendengarnya masuk waktu sholat yang berikutnya, atau agar tidak meragukan mereka tentang masuk waktu sholat yang pertama, yang istiwa tadi pada hari mendung. Mereka mungkin kembali lagi yang demikian itu tentunya menyebabkan mereka mendapat kesulitan. Sunat diucapkan as-sholatu jami'ah pada setiap sholat sunat. Artinya apabila ini hanya sholat sunat, itu hanya as-sholatu jami'ah diucapkan ya kan? Seperti sholat hari raya, sholat gerhana, sholat minta hujan, sholat tarawih, sholat witir, ya kan?
itu hanya as-shalatu jami'ah. Itu kalau artinya as-shalatu jami'ah, as-shalatu sunnatat tarawih rahimakumullah. Nah, itu misal salat tarawih. Ya. Bulan puasa kena lah, berapa bulan lagi? Nah, ya sekitar 3 bulanan lagi lah puasa. Tidak disunatkan dalam sholat jenazah dan sholat nazar, karena yang seperti itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada sholat gerhana matahari, maka sholat yang lainnya dikiaskan dengan sholat gerhana matahari. Memadai kalau diucapkan halumu ila sholah, ya, atau as-sholah as-sholah, ya juga, ya, atau as-sholatu rahimakumullah misalnya. Namun yang pertama lebih baik dari yang ketiga, yang tadi, ya kan, as-sholatu jami'ah, itu lebih baik. Mengucapkan yang seperti itu ketika hendak mendirikan sholat, agar menjadi ganti qomat. Namun sayogyanya pada awal waktu agar menjadi pengganti azan. Tetapi dalam sholat yang tidak disunatkan berjamaah, tidak dikerjakan berjamaah, ya, seperti sholat jenazah dan sholat nazar, maka tidak disunatkan juga mengucapkan apa yang disebutkan di atas. Cuman yang disunatkan sholat jamiah itu hanya sholat yang disunatkan berjamaah, ya kan? Sholat yang disunatkan berjamaah. Kalau nya kada disunatkan berjamaah, itu kada perlu juga, ya kan? Bahkan sholat tarawih sunat kalau berjamaah, sholat hari raya, sholat gerhana itu sunat berjamaah. Kalau sholat yang tidak disunatkan berjamaah itu tidak perlu juga, ya kan, mengucapkan yang disebutkan di atas, karena tidak diterangkan di dalam hadis, dan orang yang akan mengerjakan sholat jenazah sudah hadir, tidak perlu diberitahukan. Semua kalimat azan itu diulang 2 kali, melainkan takbir pada awal azan diulang 4 kali. Dari kalimat tauhid pada akhir azan hanya dibaca sekali. Jadi jumlah semua kalimat dalam azan itu 19 kata dengan tarji, 19 kata dengan tarji, dan 15 kata dengan tidak termasuk tarji. Maksud tarji itu, ya kan, misalnya kita hendak azan, ya kan, contohkanlah ini tarji, ini batarji, azannya nih batarji, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baca dahulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Anyar penyaring itu tarji ngarannya. Batarji ngarannya ajannya kayak itu, ya kah? Baca dulu sandorongan, ya kah? Kemete membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya penyaring asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu tarji ngarannya. Jadi apabila pakai tarji tadi katanya apa? Berapa tadi? 19 kata. Yang ada 19. Karena tarji tadi mau ulang. Nah, itu tarji. Kalau ada tarji, Bang? Ini hanya sunat saja, ya kan? Tarji ini hanya sunat. Sunat.
Amun azannya kada badarji lalu orang kada menjawab azan kita itu maka orang itu berdosa. Nah, berdosa orang kada menjawab anu kita. Nah kemudian kalimat qomat hanya dibaca sekali melainkan takbir pada awal qomat dan akhir qomat, dan lafaz qomat diucapkan 2 kali maka jumlahnya 11 kalimat, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azan dan qomat mempunyai syarat sunat dan makruh. Di antara syarat azan dan qomat ialah, nah jadi karena minggu yang akan datang ini akan dibicarakan tentang syarat azan dan qomat itu apa aja. Ada banyaklah, ada 10 syaratnya nih, 10 syaratnya. Ini perlu tahu ya kalau orang yang hendak azan ya kan, Bilal terutama ya kan. Nah sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.